surah Al-Kafirun termasuk surah Makkiyah, turun di Makkah. Dalam sunnah Nabi, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas dianjurkan dibaca ketika sholat sunnah sebelum subuh. Sholat sunnah sebelum subuh juga dinamakan sholat sunnah fajar. Ya, boleh dinamakan sholat sunnah fajar, boleh dinamakan sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi cuma 2 rakaat. Walaupun waktunya iqomahnya masih panjang, Nabi pada azan subuh hanya mengerjakan 2 rakaat. Bagaimana Pak kalau saya di rumah saya sudah sholat sunnah qobliyah subuh, ke masjid sudah selesai azan, sholat sunnah lagi? Ya sholat sunnah masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi qobliyah subuhnya tadi cuma 2 rakaat. Ya, itu disunahkan membaca rakaat awal setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Itu 2 rakaat fajar. Juga disunahkan 2 sholat sunnah 2 rakaat ba'da tawaf. Kalau seseorang selesai tawaf, ada disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Persis setelah Fatihah rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua pada Fatihah baca Al-Ikhlas. Sudah ada 2 nih, qobliyah subuh atau sunnah fajar. Yang kedua ba'da sholat sunnah 2 rakaat ba'da tawaf. Kemudian juga dianjurkan dibaca dalam sholat sunnah 2 rakaat ba'da maghrib, ba'diyah maghrib. Itu juga ayat yang dibaca, surah yang dibaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian ketika witir, kalau sholat witir 3 rakaat, Nabi membaca Sabbihisma rabbikal a'la, Al-Kafirun kedua, terakhir Al-Ikhlas. Bahkan surah Al-Kafirun juga diperintahkan Nabi dibaca sebelum tidur. Nabi bersabda, fa innaha bara'atun minasyirki. Sesungguhnya kandungan isi surah Al-Kafirun adalah berlepas diri dari segala bentuk kemusyrikan. Jadi kita tidur dengan pernyataan tegas kita berlepas diri dari segala bentuk kemusyrikan. Itu sangat dianjurkan dibaca sebelum tidur. Selain doa sebelum tidur, ada juga ayat kursi juga dibaca sebelum tidur. Nah, surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini sepasang. Ini sepasang. Kenapa sepasang? Karena dua-duanya tentang inti tauhid. Ada surat lain yang sepasang namanya Al-Mu'awwidzatain. Itu surat apa dan apa? Al-Falaq dan An-Nas. Itu namanya Al-Mu'awwidzatain. 2 surat yang kandungan ayatnya memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan keburukan. Namanya Mu'awwidzatain. Sepasang ini. Ya, Al-Falaq An-Nas. Nah, kalau surah Al-Ikhlas dan Al-Kafirun sepasangnya bagaimana? Nah, perhatikan ya. Dalam perkara akidah, ilmu atau rumusan keyakinan yang diyakini seseorang itu terkumpul dalam surah Al-Ikhlas.
bahwa Allah itu ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad dan seterusnya, itu kalau dibahas secara detail intinya rumusan keyakinan bahwa Allah begini. Tapi itu wilayah keyakinan, ilmu yang menjadi keyakinan. Tapi kalau al-kafirun, apa hubungannya dengan akidah? Nah ini, kalau keyakinan itu wilayahnya di dalam, kalau surah al-kafirun sikap keluar dari sebuah keyakinan. Ya, Anda meyakini daging babi haram, ditawarin, nih buat kamu, mau nggak? Udah dimasak enak banget, baunya seger dipanggang, mau nggak? Ya, ada tuh di media apa ini? Ada sebuah restoran namanya Panggangin ya. Yang datang muslim, yang di sate babi. Ya, perhatikan baik-baik. Keyakinan yang tertanam dalam hati harus mempunyai sikap keluar. Kalau keyakinan tidak punya sikap keluar, itu berarti keyakinan omong kosong. Ya, kalau kita meyakini, oh saya meyakini babi haram, ditawarin nggak mau, ya. Diyakini Homer itu haram, ditawarin temennya, nih buat kamu gratis, enggak haram. Ya, jadi ada keyakinan di dalam, ada sikap di luar. Surah Al-Ikhlas itu keyakinan di dalam, surah Al-Kafirun sikap keluar. Bagaimana seorang mukmin terhadap penyembahan agama-agama yang lain. Itu tegas tergambar dalam surah Al-Kafirun. Ya, nanti kita pelajari tafsirnya. Kita pelajari. Gitu ya. Ini supaya kita paham kenapa Al-Kafirun dan Al-Ikhlas disunahkan di beberapa salat sunnah. Ya, karena apa? Untuk betul-betul seorang mukmin keyakinannya lurus, sikapnya juga tegas. Jangan mengaku akidahnya kuat, tapi sikapnya pelin-pelan. Ditawarin yang menggiurkan, goyah. Ditawarin yang enak-enak, ya udah deh, omong kosong akidahnya nanti. Ya, kuat di dalam, tegas di luar. Tentu muamalah lain lagi. Banyak orang berpikir orang kalau akidahnya mantap jadi bengis, jadi kejam. Kalau hari ini namanya jadi radikal. Enggak. Tidak seperti itu, ya. Jadi ada wilayah akidah yang sangat tegas, ada wilayah muamalah yang hukumnya lebih luas. Mari kita ikuti kalimat-kalimat dalam surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ya. Kenapa turun ayat seperti ini? Kenapa turun surat seperti ini? Ketika dakwah Nabi SAW terus berjalan, sahabat dibunuh, disiksa dengan segala macam siksaan yang luar biasa, dakwah Nabi di Makkah terus berjalan. Sampai orang-orang kafir Quraisy Makkah hilang cara, kehabisan cara. Ini bagaimana cara menghentikan Muhammad ini bagaimana? Ayo kita datangi saja Muhammad. Kita tawarkan sesuatu kepada Muhammad agar dia berhenti menyebarkan apa yang dia sebarkan itu.
Akhirnya mereka, orang-orang kafir Quraisy, mengumpulkan harta yang sangat banyak dan bertemu dengan Nabi, ditawarkan, "Hai Muhammad, ini harta sebanyak ini kami kumpulkan buat kamu agar engkau menjadi orang terkaya di Makkah ini. Tapi hentikan dakwahmu." Kata Nabi, "Tidak, saya tidak akan menghentikan dakwah." Dirayu lagi, "Hai Muhammad, apakah engkau ingin menikahi wanita yang cantik seperti apa? Sebanyak yang kau mau, kami siapkan." Nabi pun juga menolak. Sampai yang ketiga, mereka berkata, "Wahai Muhammad, kami sudah kehabisan cara menghadapi kamu. Sekarang kita bersepakat aja. Aku beserta orang-orang kafir Makkah akan ikut menyembah Tuhanmu bersama-sama dalam setahun ini. Nanti setahun depan engkau bersama pengikutmu ikut menyembah berhala-berhala kami." Ya, dalam kalimat bahasa Arabnya, "Wal nashtarik." Ayo kami bersekutu aja deh, berdamai saja deh, nggak usah bermusuhan. Nabi menjawab, "Untuk yang ini aku menunggu wahyu dari Tuhanku." Nabi nggak langsung menolak, tapi beliau menjawab, "Untuk tawaran yang ini aku menunggu petunjuk wahyu dari Tuhan." Turunlah wahyu dari Allah, surah Al-Kafirun. "Ul," katakan Muhammad kepada siapa? Kepada orang-orang kafir tadi. "Ya ayyuhal kafirun," hai orang-orang kafir, "la a'budu ma ta'budun." Aku tidak akan menyembah apa-apa yang kamu sembah. Berarti apa? Penyembahan itu setelah orang punya akidah, pasti yakin Allah yang maha sempurna, ingin menyembah Allah. Cara menyembah Allah itu tidak mungkin dicampur-campur dengan tata cara agama lain. Maka tegas, "La a'budu ma ta'budun." Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah. Begitu. Ini namanya sikap zahir dari sebuah akidah. Akidah itu kan tersimpan dalam hati, dalam keyakinan, tapi pasti mempunyai sikap zahir. Gitu. Supaya selaras apa yang di hati dan perbuatan sehari-hari harus selaras iman. "Wala antum 'abiduna ma a'bud." Dan kalian juga tidak akan menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, kalian juga tidak akan menyembah apa yang disembah. "Wala ana 'abidum ma 'abadtum." Dan aku bukan penyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. "Wala antum 'abiduna ma a'bud." Dan kalian juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. "Lakum dinukum waliyadin." Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir mengutip penjelasan Imam Bukhari. Yang dimaksud lakum dinukum, hai orang kafir, untuk kalian agama kalian. Apa yang dimaksud dinukum? Yang dimaksud dinukum adalah kufrukum. Lakum kufrukum, bagi kalian kekafiran kalian, bagiku agamaku. Kenapa kekafiran disebut din? Ya, karena memang din itu ada dinul haq, ada dinul batil. Tentu kalian pernah mendengar ayat Allah berfirman,
Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ada dinul haqq, ada dinul batil. Kekufuran boleh disebut din, boleh. Tapi dinul batil, ya, jangan sampai lakum dinukum waliyadin seakan-akan apa? Oh berarti ayat ini mengakui kebenaran agama lain. Kan udahlah bagi kalian agama kalian benar. Enggak, batil itu din batil. Itu din batil yang tidak mungkin boleh dicampur dengan dinul haq. Begitu. Maka sebagai sikap tegas seorang mukmin, acara sepanggung, doa bersama lintas agama, itu sebenarnya sangat tidak boleh. Nggak tahu siapa yang menggagas awal mulai itu bagaimana ceritanya. Ya, mungkin karena ada gesekan di tengah masyarakat gini-gini, seakan-akan tokoh-tokoh ya dah rukun yuk di panggung berdoa lintas agama. Toh dilakukan berkali-kali, masyarakat yang gesekan tidak menjadi lebih adem. Justru yang harus diperkuat adalah ayo wilayah akidah memang jangan dicampur-campur. Itu jadi adem. Tapi kalau wilayah akidah ibadah dicampur-campur, bikin marah umat Islam. Gitu, ya. Karena apa? Karena itu adalah kekhususan yang tidak boleh dicampur-campur. Maka kalimatnya kan diulang-ulang. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu kenapa diulang-ulang seperti itu? Kenapa diulang-ulang seperti itu? Dalam kaidah bahasa Arab, pengulangan itu mempunyai makna taukid, pengukuhan. Kalau kita baca di tafsirnya, dengan diulang penolakan yang diulang-ulang, aku tidak akan, gitu kan? Penolakan yang diulang-ulang itu faidahnya qat'u atma'il kuffar. Ya, memutus harapan orang-orang kafir yang menginginkan agar orang-orang mukmin mau menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Gak mungkin. Ya, itu di kalimat penolakannya diulang-ulang. Gitu. Ini yang menjadi sangat istimewa, seorang mukmin punya kekokohan akidah dan punya sikap yang tegas, tapi muamalah jangan tanya. Seorang mukmin bisa bermuamalah dengan siapa saja, asal bentuk muamalah yang halal, pekerjaan yang halal, ya, pinjam meminjam dan segala macam muamalah yang halal tentu boleh. Ya, menengok orang sakit, boleh nggak? Kita punya tetangga non muslim sakit, kita datangin, kita doakan sembuh, boleh tidak? Boleh banget. Itu perkara. Bahkan mereka menikah, kita datang, semoga berbahagia ya pernikahannya, diberi rezeki yang banyak, boleh. Bagaimana meninggal, kita datang? Meninggal itu takziah. Fungsinya apa, Mak? Ada yang tahu arti takziah itu apa? Takziah atau tasliyah, artinya menghibur. Yang dihibur, yang hidup apa yang mati? Yang mati diapain? Yang hidup kita takziah. Mudah-mudahan sabar ibu ya, gini-gini. Yang mati, nah itu jelas di surah At-Taubah. Jangan mendoakan maghfirah kepada orang-orang yang meninggal di luar kita. Ya kita mendekati mayatnya, melihat nggak masalah, nggak usah berdoa apa-apa. Ya, bahkan Umar bin Khattab ketika memberi petunjuk bagaimana kita seorang mukmin ingin ngikutin jenazah ke pemakaman, boleh apa tidak? Kata Umar, berjalanlah di depan jenazahnya, jangan di belakangnya. Kalau engkau ingin mengikuti jenazah non muslim, ya,
jalan di depannya. Jadi mendahului, kalau ambulan jadi kita di depannya. Karena engkau lebih mulia. Jangan jadi makmum, jalan belakang. Sampai pemakaman, begitu mereka mulai ritual inti ibadah mereka, pamitlah. Gak usah ikut sampai akhir. Itu sudah masuk wilayah ibadah mereka. Sudah cukup. Toleransi ada batasnya. Gitu. Ya. Jadi memang yang diharamkan doa maghfirah. Ya Allah ampunilah si almarhum lah. Kalau dia agamanya beda, jangan. Ya. Kalau mendoakan tadi takziah, mendoakan agar yang masih hidup bersabar, boleh banget. Boleh banget. Ya. Jadi ilmu toleransi dalam Islam itu sudah sangat tinggi. Kalau hari ini banyak orang ribut katanya umat Islam nggak toleransi, apa nggak baca kitabnya itu loh? Bener-bener aneh, ya. Apakah umat Islam selalu jadi ancaman? Tidak. Telah sangat berabad-abad kita buktikan, ya. Umat Islam adalah umat terpilih, khair ummah, bahkan sebaik-baik ummah. Maka mempelajari akidah yang lurus, dipedomani dengan sikap yang tegas, ya, menolak segala kemusyrikan, kekafiran kita tolak, itu tidak menyebabkan seseorang bersikap menjadi keras, menjadi antipati, tidak. Kita tetap bisa bermuamalah secara lunak, secara lembut. Nah, berkaitan dengan perayaan-perayaan ini juga rumit. Ya, apa yang menjadi nilai ibadah bagi agama lain, sebaiknya kita yang punya akidah mukmin jangan ikut-ikutan. Nih kalian kalau malam ini ada lagi pergantian tahun nih, ya. Tahun baru Masehi. Kalian melek sampai jam 12 enggak? Enggak. Ayo. Melek sampai jam 5. Melek sampai jam 5 bagaimana? Pada nunggu jam 12 malam apa enggak untuk niup trompet apa, bakar petasan? Kenapa yang ditunggu peralihan waktunya jam 12? Kalian pernah pelajari enggak? Ada apa sih? Kenapa ditunggu 5, 4, 3, 2, 1, duer? Itu apa itu coba? Ada yang pernah mempelajari enggak kenapa seperti itu? Yang ada juga ngikut-ngikutin. Wah, kita ikutin. Wah, detiknya udah mau cepat. Ikut seneng, ikut gembira. Apa kalian? Ya? Dalam Islam, kalian mengenal namanya waktu mustajabah untuk doa. Sebutkan dalam Islam waktu yang mustajabah untuk doa. Satu aja. Sepertiga malam. Ada yang lain tahu? Pas asar atau Jumat. Hari Jumat. Ada yang lain tahu? Waktu hujan. Ada lagi? Azan dan iqamah, ya. Waktu mustajabah doa. Kita punya waktu-waktunya. Waktu berbuka puasa juga loh, ya. Berbuka puasa juga, berbanyak doa, ya.